Nesa. Dandanannya kayak ibu-ibu guru yang siap mengajar guru-gurunya, murid-muridnya ya. Iya. Ngajar apa nih kira-kira ya? Belajar nari. Kayaknya cocokan kimia deh. Aduh. Karena kamu akan ada chemistry sama kita. Aduh, tumben-tumbenan ya gue siaran sama Panji tapi rasanya sama Dias ya. Aduh, Kita karena gombal. sering siaran bareng sama Iya. dia, sudah transfer ilmunya. Tapi jelas ini juga kalau kata Nesa benar menghitung hari karena bentar lagi liga-liga Eropa sudah mau bungkus. Tapi juga untungnya masih ada Serie A dan juga Inggris yang masih punya daya tarik tersendiri karena masih kejar-kejaran di penghujung laga itu, Nes. Liverpool menang atas Aston Villa kemarin, terus Benar. juga. Jadi ini tipis ya sebenarnya kayak Tipis kering. Inter sama AC Milan. Sombong banget. Bahas-bahas Inter sama AC Milan panjang. Tapi gue juga mau ngasih tau dulu ya untuk para jebret tim. Ini gue megangin handphone ini bukan nggak sopan. Karena banyak yang nanya, itu kok hostnya nggak sopan? Baru kali ini ngeliat ada tontonan tapi hostnya sibuk main HP. Bukan, ini ada rundown di sini. Jangan norak deh. Apalagi gue tuh suka baca-baca komen kan. Ntar kan suruh pilihin komen, gue bacain. Iya. Gitu. Nah, sama siapa kali aja nanti kali-kali ada brand endorsan handphone gitu ngelihat, oh nih si hostnya pakai handphone terus. Nanti ada handphone Oh, boleh. endorsan ya. Lumayan biasa. Di Instagram juga bisa. Ya, apa ya kali nyebut merek ke sini, Mbak. Jadi yang pasti bakal seru juga minggu ini karena di akhir minggu tanggal 22 jam 10 malam buat IPL yang akan main bareng semua antara Liverpool dan City. Jadi nggak ada main setting-settingan karena ini udah mirip kayak dulu MU sama City ya yang akhirnya City juara di akhir-akhir tuh. Ini dia pertandingan di akhir pekan ini tanggal 23 ya. 23 Mei tanggal jam 10 malam semua serentak. Ya yang dua pertandingan itu aja yang penting ditonton sama yang mungkin degradasi. Kalau yang lain nggak penting-penting amat karena Arsenal udah pasti. Iya Arsenal mah susah lah berat. Serie A juga ini Nes, gimana Nes ya? Nanti kita bahas juga. Aduh, Tipis, wah, gue seru berharap Berardi tiba-tiba kesurupan Cristiano Ronaldo gitu jadi bisa ngegolin. Tapi ini juga Inter lawan Sampdoria juga sering celek juga sih. Sampdoria ada beberapa pemain yang juga punya kemampuan untuk bisa menjatuhkan tim-tim besar. Ada Kandreva di sana. Oh ini dia, bedaan 2 poin sama ya. Liverpool dan City sama-sama beda 2 poin. Artinya kalau Milan seri, sebenarnya kalau di Inggris tuh beda berapa? 1 atau 2? 1 ya masih lebih untung ya. Masih beda satu Nah poin kalau ya? ini Inter kalau misalkan menang Milan seri, ya Milan yang tetap menang kan. Karena itulah bedanya Inggris sama Italia dari head to head, kalau dari Inggris itu dari sisi golnya. Sisi golnya. Artinya kalau Inter menang Milan seri, ya mungkin di Inggris Inter juara, tapi di Italia nggak juara. Pindah saja ya Italia lain kali, pindah aja ke Inggris lain kali si Internya ya. Oke, tapi juga pembahasan kita hari ini semakin panas dan Ya. semakin seru. Ditemenin pastinya sama kopi kapal api spesial mix gula aren. Dengan gula aren asli, aroma darahnya jelas, lebih enak. Jebret tim, kalian bisa beli dari rumah loh, bisa beli melalui Tokopedia ataupun juga melalui Shopee. Kalian tinggal search aja, namanya adalah Kapal Api Store. Mumpung sekarang ini lagi ada promo, beli 2 hanya Rp17.800 saja. Nah, kapan lagi kan? Langsung aja beli sekarang. Pak Ji ngapain sih? Lagi pengen ke bagian kamera lo juga nih, biar dapat kapal api. Kan? Dapat. Nah, selain soal perburuan trofi nih, yang masih sekarang seru juga gosip transfer ya. Ya. Udah mulai digoyang-goyang kayak Messi, nasib masa depannya apakah dia akan stay di PSG atau mulai ada tawaran-tawaran dari MLS ataupun dari liga lainnya yang mungkin tuh ya, ini katanya Inter Miami nawarin juga pada 2023, tapi agennya Messi ya bapaknya sendiri ya, curang bawa bapak dia. Tapi Katanya lebih udah baik nolak juga dia. Ronaldo ikut ke sana nggak sih? Kayaknya dia udah nggak perlu effort apa gimana gitu. Antara ya dan tidak. Karena Ten Hag bilang katanya dia masih akan memakai jasa Ronaldo, tapi baik lagi apakah Ronaldo mau akan memakai jasanya dalam arti apakah memang bermain reguler atau memang cuma sebagai mentor doang. Tapi ini yang masih kita lihat nanti negosiasi antara Ten Hag dan juga Ronaldo akan seperti apa musim depan. Benar. Dan gue udah gak sabar. Ya, terus. Gak sabar apa? Dan gue udah gak sabar ya, hari ini ada Virzi yang akan Ya. nemenin gue. Karena Ya. gue si pendukungnya Virzi jelas. Kenapa? Karena dia berseberangan sama Ko Justin. Karena lo kemarin habis dibully ya? Iya. Dengar ya? Tapi banyak yang kasihan kok sama gue. Kalau Mardel gak ada yang kasihan kayaknya. Ya emang, kalau nasib Mardel emang gak pasti. Mendingan kita yang pasti-pasti aja. Pasti-pasti Buat aja. kendaraan kayak GeForce, Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia, punya pabriknya sendiri di Lu Indonesia. beneran pakai GeForce gak sih? Kok mobilnya sering ke bengkel? Oke dong. Kita lihat, nanti kita bikin konten bedah mobil Mercinesa. Apakah pakai GeForce apa enggak? Pasti enggak. Kurang ajar. Ya, tapi jelas kalian bisa cek Instagramnya.
di @GeForce_ID. Langsung aja kalian kepoin untuk tahu produk-produk terbaru atau ada promo-promo apa saja dari GeForce. Ya. Langsung aja. Dan Ya, kalau dan kalian juga mau beli, mau ceki-ceki juga bisa cek e-commerce di kesayangan kalian. e-commerce kesayangan kalian. Nanti buka aja kontennya ya. Nanti cek aja di Instastories gua, ada tuh nanti mobilnya Nesa pakai aki apa. Oke, kita akan manggil dua panit kita hari ini. Ada Firzi yang tadi katanya musuhnya Coach Justin karena kemarin berhasil menjungkalkan timnya Coach Justin. Peluangnya tipis untuk menuju Champions League, atau Coach Justin nanti yang juga masih punya peluang untuk lolos ya. Nanti kita bahas. Betul, tapi kita lihat dulu ada program terbaru dari Jebret Media juga. Ada seseorang yang akhirnya berkolaborasi sama Bang Valen. Ini dia. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Itu dua hal yang berbeda ya, bikin konten bagus sama membuat konten tersebut bisa menghasilkan revenue, itu beda. Karena kadang bukan konten yang bagus yang kejual. Iya, paling sering segitu ya sebenarnya. Malah yang kita pikir yang malah nggak ada terlalu modal atau apa kok malah lebih ditonton. Memang. Enggak, ini di olahraga aja. Ini semua disaksikan oleh Jebret Tim, Valentino Simanjuntak maju politik, gue tim ses pokoknya. Aduh, bahaya nih. Kan ada Bang Valen sama Pange Pange tuh, iya. Cing Abdel. Banyak yang bilang mirip Cing Abdel. Valen nyindir gue itu. Kenapa? Nggak perlu biaya besar untuk bikin konten, biar Iya. laku. Emang bukan nyindir, kenyataan itu. Kenyataan itu. Nggak pakai biaya. Orang Belanda ngomongnya suka kebolak-balik. Itu ya, nonton Jebret Talks bersama Ya. Pangeran Siaan di YouTube-nya Jebret Talks di Jebret Media TV. Udah Nah, tayang tuh. Betul sekali. Gue mau nyapa dulu yang sebelah gue. Biasanya Oke. Ji yang duduk di sebelah gue ini baik-baik. Ji. Mas Firzi apa kabar? Maksudnya bumper gitu ya, ada di sini ya, ada bumpernya ya. Mas Firzi gimana rasanya kemarin ngalahin Arsenal 2-0? Aduh. Gimana coach? Oh, udah lama Newcastle nggak pernah menang. Tapi sebelum kita bahas, kita Iya. kemarin ada yang lucu kejadian, ada copot gigi tuh. Oh iya. Si Callum Wilson ya? Callum Wilson, ya, iya. benar. Tapi besoknya udah pasang Ada lagi. udah ada lagi, nempel lagi. Dapet tuh akhirnya di lapangan. Iya. Dokter gigi. Nggak copot. Dokter giginya bagus. Dokter giginya bagus. Kalau di Indonesia kan dokter Mahal, gigi ya. Fadli main sinetron soalnya ya. Iya. Nah ini kalau ngomong itu, Fir, lu nyangka nggak Iya. dengan kemarin Arsenal yang juga lagi dalam ibaratnya menuju tiket Champions League, dia harusnya Iya. bermain lebih ngotot dan justru lebih agresif. ngotot, Ini iya. kemarin justru peluang-peluang malah peluang berbahaya lebih banyak Newcastle kemarin. Ya, karena setelah pertandingan kan Coach Justin nge-Instagram kan. Ini Arsenal kalah melawan tim cupu, Ya, ya kan? ya. Karena benar nih sebenarnya Newcastle di depan Arsenal tuh emang cupu banget. 17 dari 18 pertandingan terakhir nggak cuman menang sekali kok. Udah gitu dia juga nggak pernah nyetak gol sejak 2019. Waduh. Udah 3 tahun nggak pernah golin lawan Arsenal. Ya. Tapi kalau lihat dari kacamata yang lain, sebenarnya Newcastle tuh punya home form yang hanya kalah dari Liverpool di 2022. Musim Mereka tim tahun pertama yang nggak pernah menang dalam 14 pertandingan pertama Premier League, kemudian selamat, itu mereka tim pertama. Tapi kalau lihat pertandingan kemarin, gue cukup juga kaget karena itu tadi fight-nya, the performance, bukan hanya hasilnya, tapi performance dari Arsenal sendiri menurut saya jauh dari apa yang sebenarnya bisa ditawarkan gitu loh. Kalau Newcastle, mereka pertandingan terakhir, mereka punya owner baru, stadion bergemuruh banget. Kalau lihat kemarin tifonya di mana-mana, koreo di mana-mana nih, Callum Wilson dengan giginya hampir copot, dan ini kejadian setelah dia giginya hampir copot loh. Jadi bayangin lari giginya hampir copot gimana? Yang beneran copot tuh setelah pertandingan ya? Enggak, dia nggak tahu dia pasang gigi palsu apa-apa, tapi dia tadi pagi pasang Insta story udah rapi lagi. Aneh juga gimana caranya. Iya, Ya itu kalau dokter giginya bagus mungkin apapun Ditanam bisa ya. ya. Bisa lah. Asal ada duit mah jalan Duit semua. bebas, ya. Gimana coach, lu melihat Arsenal dari permainan nggak bagus, terus juga dari Banyak pemain cedera taktikal juga. pelatihnya juga kemarin mulai digoyang, udah mulai Nggak banyak pemain cedera, Nesa. Nggak ada. Lu salah data lagi lo. Yang cedera cuma dua, Nesa. Yang cedera cuma dua, Nesa. Kacau ini. Ini yang nge-brief Nesa siapa? Abrar. Parah, benar. Gimana coach ini, karena dengan kesalahan ini udah mulai diungkit-ungkit lagi Arteta nih, kesalahannya dia membuang Auba, terus udah mulai diungkit lah, termasuk Xhaka nggak dibuang-buang. It's not the Oke. point. Kita menilai sebuah pertandingan itu dari permainan. Ya. Gue jujur, gue nggak pernah nonton Newcastle. Oke? Gue mau tanya sama Virsi, apakah strategi yang diterapkan kemarin lawan Arsenal
yaitu ngepres 5-6 pemain, main long ball terus dari belakang. Apakah itu strategi yang selalu dimainkan atau khusus lawan Arsenal? Enggak, Itu. sejak Eddie Howe datang, mereka emang counter pressnya kencang banget, coach. Untuk jadi kalian keluar memang aja nggak dibiarin. Bukan karena Arsenal. Bukan karena Oke, Arsenal, emang kayak gitu memang. mainnya. Ya. Nah, sekarang gini Ji, gue tanya. Lu nggak usah jadi pelatih hebat selevel Pep atau Klopp lah, oke? Kalau lu lihat di babak pertama, bola atasnya di depan Nketiah atau siapa, kalah semua. Kalah semua. Oke. Lu tidak bisa keluar dari pressure. Pressing, ya. Mereka main long ball, di depan pun sering kalah. Iya. Apa yang lu lakukan di babak kedua? Ganti pemain. Bukan, lu Rombak. buat perubahan. Iya, serombak strategi. Iya berarti. dong. Iya kan? Salah satu yang bisa dilakukan oleh Arteta adalah kalau lu kalah heading, lu nggak main heading. Main bola bawah justru. Ya. Lu si Newcastle ini kan menyerang, Iya. ngepres. Ngepres dia. Kalau gue jadi Arteta, gue akan main 4-4-2, gue taruh wing di samping, Iya, 2 wing. tidak memanfaatkan bola panjang, tapi memanfaatkan 40 meter ruang yang kosong yang ditinggalkan oleh Newcastle. Oke. Nggak dilakukan, ya. Gue pasang belakang sama tengah lebih rapat untuk mengantisipasi second ball. Apakah itu terjadi? Nol. Babak kedua, zero perubahan. Ngerti nggak? Jadi sehebat apa itu Arteta? Enggak, dan yang konyol juga sebenarnya sampai pada beberapa fase tertentu sebenarnya imbang. Secara XG pun imbang, nggak beda jauh. Expected goals, Dua ya. tim. Tapi golnya itu bermula dari salah throw in kan. Iya. Gol pertama. Iya. Itu konyol Tavares. banget. Maksudnya ada tim yang mau ngejar Liga Champions, tapi pemainnya salah throw in. Habis itu throw in lawan berbalik langsung Nggak. dalam satu face movement. Virsi, lu ketinggalan satu is not a problem. Kalau lu bisa create 10 chances. Nah, iya. Iya kan? But nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Kenapa nggak bisa? Karena sistem yang lu terapkan Iya. itu udah di lock, nggak bisa ngelawan sistemnya Newcastle yang untuk gue oportunis banget. Iya. Itu sistem gampang banget lu obrak-abrik. Iya kan? Ya, sebenarnya Karena City aja bisa menang gede. Gampang banget dibaca. Kalau lu tidak bisa pada saat di press 5-6 pemain, lu tidak bisa keluar, terus lu masih passing-passing, kan tolol. Iya kan? Iya. Lu main long ball aja, ikutin gaya Arsenal. Karena kualitas pemain lu bukan kualitas pemain City. Iya. Jadi kalah 2-0 itu beruntung Arsenal. Loh, iya karena berapa Should kali be kena- 4-0. Kalau itu. Wilson ada 4 peluang Iya, gitu. bisa dari luar kotak penalti. It should be 4-0. Lu tahu menit 75 gue matiin itu. Oh, gol kedua nggak lihat? Oh, Enggak. karena dia lagi nggak live Instagram. Enggak, dia gua- matiin. Untuk gue, whatever timnya, entah itu tim gue atau tidak, gue harus enjoy. I don't care menang kalah. Iya. Tapi kalau lu kalah, lu create 10 peluang, Iya. I enjoy the game. Ngerti nggak? Dan kemarin, udah kalah, nggak enjoy, nggak ada peluang, nothing. Buat apa gue buang waktu gue? Mending gue matiin. Gue nonton film, lebih seru. Film apa coaching? Film apa coaching? Lupa gue film di Netflix lah. Gimana Fir, lo melihat kemarin kuncinya apa dengan Eddie Howe yang ya sebenarnya dalam pertandingan terakhir juga sebelumnya dia sejak dia menangani Newcastle lumayan lah hasilnya walaupun dari permainan permainan yang memang konservatif banget lah. Konservatif. Ya maksudnya Enggak, jadul banget lah. Konservatif sih enggak, No, tapi no. gampang kebaca. Iya. Iya. Dan Maksudnya nggak ada gampang- perubahan. Dan emang fisikalnya juga lumayan kerasa gitu perbedaan Iya. fisikalnya kan. Pertama Eddie Howe, Iya. kedua dia itu mainnya sepak bolanya counter pressing, progresif. Oke. Jadi dia nggak lagi tuh kayak dulu Steve Bruce. Makanya Newcastle tuh berapa ya tadi gue bilang dari 18 pertandingan cuma sekali Newcastle pernah menang lawan Arsenal. Udah 3 tahun nggak pernah golin ke gawang Arsenal sebelum gol bunuh diri Ben White tadi. Iya. Sekarang mereka mainnya counter pressing, mainnya progresif. Nih pemain ini Bruno Guimaraes Ini gila sih orang. yang katanya diincar Arsenal, gua nggak tahu. Iya, Seharusnya sempat ya. Edu lebih kenal dia, seharusnya Edu lebih tahu dia, kompatriotnya. Kemahalan. 40. 40 Arsenal nggak punya duit. Arsenal cuma ngincer pemain yang 10-20. Iyalah. Ya akhirnya beli Tavares kayak Iya, gitu, iya. 7 tuh dari Benfica kan. Lokonga Iya. 12, Lokonga. 14. Kayak gitu-gitu. Ya I mean Arteta sendiri pun gini juga coach, makanya Arteta sendiri pun dia yang biasanya asistennya coach Guardiola, dia ketemu pemain-pemain kelas dunia kayak Guardiola, tiba-tiba harus ngelatih pemain-pemain kayak Lokonga, kayak Loh, Tavares. itu Can untuk he pelatih improve? kan menjadi Tantangan. tantangan. Iya benar. Either you can do it or Or not. not, Ya iya. kan? Nah sekarang setelah 2,5 tahun, apa? Lu udah setahun nggak main di Eropa, Iya, di FA Cup lu putaran awal udah lewat,
League Cup putaran awal juga udah lewat. Jadi you have many time untuk recover. Jadi cuma praktis seminggu sekali. Seminggu sekali. Dan sekarang lu Tapi artinya ya Ji, berarti segitu hancurnya Arsenal. Salah siapa dong? Salah siapa coba? dua minggu yang lalu itu masih unggul 4 poin. Iya. Ketemu ayam sayur dengan main kayak begitu, sekarang Newcastle. Kan lucu gitu. Gue nggak nonton sama sekali juga Ji, sama kayak gue juga nggak nonton sama Nggak usah sekali. nonton menit 70. Iya, menit 70. Ya. Tapi beberapa kali menang, sekarang Iya. kalahnya juga beberapa kali. Iya. Enggak, yang lebih lucu juga gini Ji, karena gue jadi inget tahun 2020 Agustus pas Willian pertama datang dari Chelsea ke Arsenal. The promises dalam 3 tahun kita akan jadi juara Liga Champions. Sekarang lolos pun enggak gitu. Artinya Dan gue nggak heran, Arsenal ini di bawah Kroenke sama Arteta finish club. Selesai. Padahal manajemennya rombakannya lumayan gede ya waktu itu sempat ada masukin transfer Mislintat. komitinya diganti. Iya, Gazidis Sanlehi. cabut gitu kan, Sanlehi Iya, ya kan. ya lu sampah ganti sampah mau gimana coba? Pelatihnya murid Pep Guardiola, apprentice ya kan. Iya. Gue bingung ya, dan masih banyak fans Arsenal yang bilang proses. Apalagi yang diproses? Ya sebenarnya Klub itu tahun kedua, Eh. kalau nggak salah final champion ya. yang kedua, iya yang pertama kan dia Ini dulu. Well dulu, si- Well dulu. Klopp Sevilla. Sevilla dulu. Europa League. Iya, Ya, itu masih pertama, baru yang kedua Iya. baru Champions kan, iya, final tapi. whatever, mau at least di Eropa Berbicara. langsung ngerti nggak? Iya, Nah iya. di situ lu lihat baru kok klub proses dikasih sama fansnya, didukung Iya. sama fansnya. Ini 2,5 tahun, come on, lu masuk 4 besar aja nggak bisa gitu Justru loh. coach, kan dia udah dapat Emery yang langsung proses ke final, nggak mau juga kan. Maunya yang justru berproses yang murah gitu kan dia. Ya, Ya kan? zaman sekarang udah nggak bisa lagi. Ini udah bukan zaman Wenger, zaman Ferguson, di mana beli pemain murah ada waktu untuk. Sekarang udah nggak bisa, karena sepak bola udah menjadi industri. Once you miss the boat, lu udah hilang ketinggalan. dan bangkitnya susah. Ya. Lihat Barca utang 1 M jual ini langsung bangkit lagi, langsung punya duit lagi. Karena lu tidak bisa terlalu lama miss the boat, sesimpel itu. Tapi menurut lo apa yang kira-kira Fir kemarin dia punya track yang cukup bagus sebelum akhirnya kalah beruntun termasuk sama Spurs dan juga Iya. sama Newcastle gitu. Kenapa bisa langsung mendadak langsung collapse Enggak. gitu? Sebenarnya emang Arsenal kan musim ini dia cuma 3 kali seri kan. Dia either they win or they lose. Iya. Dia antara menang apa kalah. Bagus tuh ya. Jadi kalau itu indikatif dari timnya. Sebenarnya tim ini kan nggak punya spine yang kuat, tulang punggung yang punggung kuat. Dan pembelian-pembeliannya pun, apakah kita lihat pemain kayak Xabi Alonso tadi, apakah kita lihat pemain-pemain kayak Nuno Tavares, apakah mereka pemain-pemain yang diincar top 4 lain di Premier League? Kagak. Enggak kan? Granit Xhaka udah Nah, nggak diincar siapa-siapa artinya, ya. ini tim sebenarnya nggak indikatif dari suatu tim yang ingin ke Liga Champions. Gitu loh. Jadi artinya mungkin ini adalah lompatannya, mereka adalah tim termuda di Premier League sekarang. Iya, Tapi average-nya. Arteta dia ngomongnya terlalu besar. Gini. Ngomongnya 3 tahun menang Liga Champions. Ya, dia jual dirinya sendiri. Loh, kalau pelatih jual dirinya sendiri, gue paham. Yang tolol yang percaya, kan gitu, ya kan? Iya. Sekarang kalau lu lihat, Zaka melontarkan kritikan Kata-kata, yang ya. luar biasa fatalnya, Iya. dan gue dukung Zaka. Iya. Oke, bahkan Arteta bilang press conference setelah pertandingan, biasanya gue dukung tim gue, tapi sekarang gue nggak bisa dukung. Emang Newcastle 100% lebih bagus. Bagus mainnya. Iya kan? Dan gue pertanyakan, gue ini mantan pelatih, Ji. Gue itu ketemu tim-tim yang nomor 1-2 di dunia, Argentina, Iran. Gue hadepin semua, kalah. Iya. Tapi at least kita fight. Kemudian Dan gue lihat celah tim Indonesia gue itu kualitasnya pas-pasan. Ketemu Iran, Jepang. Tapi gue selalu bagaimana kita bisa memberi perlawanan. Itu yang gue ingin lihat. Jadi untuk gue agak too cheap, terlalu murah untuk mengatakan pemain nggak punya mental. Oke. Gimana lu punya mental kalau lu tidak bisa merubah gaya bermain lu, passing-passing terus berusaha untuk keluar dari tekanan. Kan lucu pelatih kayak begitu. Nah ini sisa 1 match lagi. Sekarang kita lihat peluang pertandingan terakhir antara Arsenal sama Spurs. Siapa yang menurut kalian peluangnya lebih besar lah? Ini kan sebenarnya kalau peringkat ya sekarang udah tipis gitu ya. Menurut lo sekarang dengan lawan Everton yang juga berjuang ya di bawah Lampard untuk nggak malu-maluin banget ada di bottom line menuju zona degradasi tuh lihat. Everton 36 tipis banget Bentar, sebenarnya. Newcastle rank berapa? 12. Kan tim cupu lu kalah lawan rank 12. Iya, Iya dong. iya. 8 match terakhir nggak pernah kalah. Menang terus. 1.000 pun nggak dikasih Newcastle. Sekarang bukan hanya kalah, Ji. Diobok-obok. Iya kemarin. Iya. Nuh, Iya kan?
Sisa 2 poin. Tottenham lawan siapa tadi? Sorry. Tottenham lawan Norwich. Norwich udah kan terakhir. udah pasti degradasi. Iya, udah pasti Artinya degradasi di peluang Norwich. pasti di atas ini lebih kuat Tottenham ya. Norwich udah pasti degradasi, nothing to lose, nggak ada punya ambisi lebih besar gitu. Sementara Everton Palace kan midweek ini kan. Iya, Jadi iya, itu iya. juga menentukan nasib mereka. Tapi emang Everton tuh ancur-ancuran di bawah Lampard. Gak konsisten. Mereka tuh sangat erratik gitu loh. Kemarin mereka lawan Brentford udah bisa menguasai pertandingan, udah bagus, mereka Kartu leading merah. 1-0. Iya. Kartu merahnya stupid banget. Iya, iya. Udah gitu kartu merah kedua, which is even more stupid si Rondon Iya, yang dia lompat 2 berapa kaki menit itu. doang, iya, iya. Itu ya jaraknya lumayan jauh, tapi itu kill the game banget buat Everton dan mereka nggak bisa bangkit. Ya, Padahal sama kayak holding kartu merah itu tolol itu apa ini? Oke, itu tadi dari Arsenal ya. Sedikit dari Newcastle kali ya, Nes ya. Newcastle kali dengan pemilik barunya nih, mau nanya ke Mas Firzi. Siapa Dia pemilik barunya? Ya, jangan lagi. ini seharusnya yang nge-brief dia, seharusnya yang nge-brief kasih tahu deh. Ada komentator nanya balik. Pangeran Arab. Dia kan sekarang posisi 12, belum Yes. tentu juga bisa lolos 10 besar kan. Iya. Mas Firzi ngelihatnya gimana nih? Untuk lolos 10 besar itu udah bonus banget karena target utama musim ini emang lolos dari degradasi dulu. Iya, proyeksinya ya. Newcastle tuh 14 pertandingan nggak pernah menang, 14 pertandingan cuma 11 poin apa berapa poin. Literally busuk tim ini di depan. Tapi owner baru datang, dia bawa energi baru. Iya. Lu nonton pertandingannya kemarin lihat St. James Park kayak apa? Iya. Koneksi antara fans, antara klub dan antara pemainnya tuh nggak pernah sebagus ini sebelumnya. Dalam 14 tahun terakhir. Ngeliat Joelinton striker jadi gelandang tukang pukul itu luar biasa. Joelinton sekarang jadi player of the season karena Sama ini dia kan gue ke distrik ada Coach Justin. Bisa tahu. Lo Kayak ngeliat Panji dong, gue nih siaran sama Panji di mana-mana kagak pernah dia nanya balik ke gue. Gigi ya. pembeliannya so far belum ada yang begitu signifikan tapi cukup efektif dengan adanya si Nggak, Trippier dan satu yang juga signifikan, Bruno Guimaraes iya. ya yang so far udah langsung punya kontribusi besar. Ini ibaratnya udah menjadi corong minimal untuk pembelian-pembelian bagus lainnya nggak sih? Karena dua pemain ini udah langsung memberikan efek yang sangat besar kan? ya karena tarikannya tadi fans gue di Newcastle berapa kali kalau nonton di sana atmosfer di sana bagus banget. Iya. Atmosfernya benar-benar hidup banget. Semua pemain pasti pengen main di situ. Iya. Bruno Guimaraes yang tadinya orang Brazil dia nggak ngerti daerah situ tapi dia langsung dengan cepat bisa mengerti that area. Jarang-jarang nih ada pemain Brazil supporternya. bisa langsung nyetel ya. Iya, langsung nyetel dan lain-lain dia ngerti dengan supporter, dia ngerti dengan klubnya dan owners baru ini juga kayaknya nggak bakal dikadal-kadalin kayak kayak tim lo ya. Dalam transfer karena mereka rencana akan datengin Dan Ashworth, salah satu director of football terbaik di Inggris yang Brighton, dia udah keluar dari Brighton, sekarang dia lagi nunggu waktu untuk masuk ke Newcastle. Jadi pembeliannya akan sangat terukur. Sebenarnya kalau lu bilang salah satu director terbaik dari Inggris itu gue pertanyakan. Dan Ashworth. Iya. Ya iyalah. Siapa dong? Nggak ada lagi. Untuk gue Nggak ada yang bagus. pemilik manajemen Inggris, pelatih Inggris, nggak ada yang bagus yang namanya Inggris. Pemainnya overrated. Do you think? Contoh paling bagus ya, Liverpool. Mereka tarik Dirtek yang masih muda itu, beli pemain yang ecek-ecek di bawah 10 juta, sampah Moneyball. semua. Oh yang dulu. Sekarang, do you think Liverpool akan jadi seperti ini kalau nggak ada Klopp? Iya, enggak. Nggak mungkin. Ya jadi bukan karena Inggris itu, karena murni Pep, Klopp, Tuchel, Iya. Tapi kalau lu yang lihat non ya, Inggris. kalau lu lihat ya, kalau emang itu kita ngomonginnya elite level. Tapi kalau misalnya tim kayak Brighton, tim kayak Newcastle, tim kayak Tim kayak Brighton itu gue bilang Graham Potter yang bagus. iya, Dan berada di rank berapa? iya, mid-nya dia kan segitu, emang jangkauannya segitu, nggak bisa lu samain sama yang Dulu lain-lain kayaknya sama lumayan lah Champions zaman League. dulu Peter Dia- Kenyon lah. Brighton itu kan bagus lawan tim papan atas karena Iya. mainnya terbuka. Lawan Ketemu yang tim parkir bis selesai juga. Nah, tapi kalau ngomongin tim papan bawah artinya udah ada 2 tim degradasi, tinggal 1 tim lagi ada Burnley atau satu lagi siapa? Ya, Leeds siapa? juga Atau Watford. berbahaya. Ya Leeds juga. itu yang udah degradasi Iya, kan, iya. Norwich sama Watford kan. Oh, ya, atau Leeds sama Burnley nih, atau Everton ada kemungkinan Ya, juga Everton untuk bisa. Everton kalah sih, jadi kemungkinan bisa degradasi. Ya menurut lu siapa yang paling Masalahnya dengan 3 orang ini? Leeds itu tuh nggak bisa dapat poin ya, kecuali kemarin ya Pascal Struijk menit-menit akhir. Tapi selain itu mereka busuk juga itu Leeds si Jesse Marsch. Jadi mereka harap dengan pergantian dari Bielsa ke Marsch bisa meningkatkan permainan mereka, meningkatkan rasa percaya diri pada para pemain. Tapi nggak juga gitu Oh, iya, loh. ini dia, Leeds Sementara harapannya makanya yang pertandingan besok yang penting Ji, yang Ya, Everton Everton lawan bisa Palace nggak? Iya dia, kalau dia kalah lawan Palace, dia Burnley langsung sakit. menang, Everton kalah, Leeds kalah, jadi Leeds degradasi.
Betul lo masih pilih Burnley ya? Yang lolos? Iya, kan ada Wout Weghorst. Oke lah, nggak penting banget. Tapi kalau ini, apakah kita tungguin aja siapa yang akan terdegradasi? Apakah sedek-dekan perebutan juara yang pada tahun ini? Kita lihat dulu nih. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Did you know? Tahu nggak sih lo? Tahu nggak sih lo? Kalau mau juara itu ya gak gampang. Sampai menit-menit akhir bikin dak dikduk ser. Buat yang unggul 1 poin pasti ngerasa di atas angin nih. Tapi hati-hati. Coach Justin masih inget nggak ya nih? Eredivisie tahun 2006-2007 PSV, Ajax, dan AZ Alkmaar. Poinnya sama semua tuh, 72. Selisih gol ketiga klub itu masing-masing terpaut kurang dari 5 gol. Akhirnya AZ kalah pas PSV dan Ajax memetik kemenangan. PSV Eindhoven yang jadi juara setelah unggul selisih 1 gol dari Ajax Amsterdam. Ini menurut gua tegang soalnya ada 3 tim yang poinnya sama. Gak bakal kejadian ini di Bundesliga karena Munchen sendirian melaju tanpa hambatan sendirian. Yang kedua, kejadian zaman Mas Panji baru lahir. Gue sih masih di awan-awan kayaknya nih. Musim 88-89 itu ya Liverpool udah pede bener juara. Waktu itu Liverpool di posisi 1, Arsenal di posisi 2. Padahal waktu itu Liverpool udah tinggal seri aja. Tapi pertandingan pekan ke-38 Liverpool ketemunya Arsenal dan dilipat-lipat tuh 2-0 buat Arsenal. Arsenal yang juara. Tapi tenang aja, agak susah Arsenal begini lagi. Entah kapan lagi, ya Allah. Nah, kalau yang ketiga, lo semua pasti tahu momen akhirnya di mana jersey Manchester City banyak dipakai bocil-bocil zaman sekarang. Momen di mana Mas Panji pasti bete abis, poin sama-sama 89, kalah selisih gol, nggak jadi juara. Salah siapa tuh Mas Panji? Salah MU lah yang nggak cetak gol banyak. Nah, gue doain tahun ini bakal seru persaingannya ya. Sampai ketemu di tahu nggak sih lo berikutnya. Terima kasih. Itu yang berantem ya, Bro. itu yang rusak itu suaranya sih. Bukan Ini gambarnya, ini bukan Ini ceritanya. kayak Pak Tarmizi nih. Udah suaranya jelek. Iya. Infonya. Infonya oke lah. suaranya Tapi suaranya bikin itu yang rusak. Jadi kalau kalian lihat viewers kita turun dadak ya itu gara-gara suara tadi itu ya. Kita sekarang ngomongin dari Liverpool tadi Kita malam minum yang dulu juga. dong, minum dulu. Karena abis ini Minum pembahasannya dulu. panas ya. Yang paling Siap, seru di siap. akhir minggu ini. Cheers. Cheers dong. Terus lo, ini kayak Nesa lagi tiap hari Rabu malam sama weekend ya, sekali begini. Karena kita akan bahas yang paling seru di akhir minggu kemarin, Ji, Liverpool. Emang gue gak nonton, gue ngaku dulu. Ntar kan menjadi gue jadi salah lagi gue. Sebelum diserang lagi ya? Iya, sebelum diserang ngaku dulu aja. Golnya aja lihat highlightsnya nggak? Nah, lihat dong. Nah, itu Udah betul. sempat ketinggalan 1 gol, terus akhirnya bisa menang berkat Joel Matip ya, dan juga Minimano. Gimana coach ngelihat pertandingan kemarin? Menurut Anda golnya Minimano gimana? Karena aku bukan Biasa aja nih sidang jawab. biasa Mereka aja. nonton kan. Biasa Jatuh aja dari golnya. langit coach. Pintar. Enggak, golnya Minimano itu keren banget. Gue rasa dia salah nendang. Karena dia nendangnya bener nggak masuk gitu. Salah nendang makanya masuk gitu. Ya artinya dengan dia kemarin melawan Southampton, harapannya kan Southampton mungkin kemarin si Pep bilang kalau bisa menang 4-0 lawan Liverpool, dan ini dengan Liverpool mainnya juga rotasi justru tetap bisa menang meyakinkan 2-1 ya, walaupun ya Nggak meyakinkan gue. Ya layak menang ya sih. Southampton juga nggak banyak peluang Iya. berbahaya sebenarnya kan. Karena Southampton ternyata banyak dicadangkan juga pemainnya. Gue kira tim inti Buat semua. apa ada di sana? Kan mereka masih main lagi. Ya, iya sih, cuman kan nggak ada kepentingan. Gue nggak ngerti juga ini si Hasenhuttl maunya apa ini. Kalau Southampton full team, Iya. Liverpool akan kesulitan, dan itu yang gue harapkan kan. At least Liverpool B sama Southampton full team bisa imbang lah. Cuman ini juga salah satu match di mana gue menit 70 gue matiin. Karena sama sekali nggak menarik. Beda, gue nge-tweet kan, beda banget tim inti sama tim pelapis. Tapi ya Liverpool is Liverpool berkat Joel Matip, mereka bisa menang. Dan sebenarnya layak menang juga karena Southampton babak kedua jelek banget. Gimana Fir, lo melihatnya dia ketinggalan lebih dulu, tapi akhirnya bisa ngejar, tapi Liverpool kan
musim ini juga sering begitu ya, dia ketinggalan lebih dulu tapi selalu bisa bangkit hingga akhir-akhir last minute gitu. Ya James Milner kan pas setelah pertandingan dia ngomong soal mentality tim ini gimana walaupun kondisi udah di luar tangan mereka, tapi mereka lakukan apa yang mereka bisa, yaitu menang. Ya. Untuk membuat 9 pergantian pemain dari FA Cup Final kemarin dan di pertandingan ini, dan basically masih keluar dengan 3 poin. Menurut gua ya itu indikatif juga bahwa Hebat. ya mungkin nggak sebagus ininya antara line up A dan line up B. But they can speak gitu loh. Mereka bisa berbicara. Mentalnya juga Si sudah Mikas berbeda. kemarin bagus banget. Iya, Walaupun Mikas. Joe Gomez di kanan nggak sebagus. Jauh banget dari Trent Arnold. Nggak bisa gitu. nyerang kalau Joe Gomez. Nggak bisa. soalnya. Curtis Jones juga kadang-kadang jadi kartu mati. Tapi kemarin dia oke lah lumayan. Harvey bisa. Elliott yang lumayan. Harvey Elliott. Betul banget. Harvey Elliott bisa. Dan ini kalau melihat di partai terakhir kemungkinan katanya Klopp juga bakal cadangin beberapa pemain kayak Salah gitu kayaknya Ya, dia akan pastilah. juga Pastilah. menuju Liga Bukan Champions. salah, Van Dijk salah, Fabinho nggak main. Di enggak Yang pertandingan terakhir. juri Rick Iya, semua. nggak main. Iya, Buat apa lo ambil risiko? Iya kan? Iya. Gimana kalau menurut kalian tapi dengan peluang akhir City juga akan menghadapi Yalah. Aston Villa yang katanya Villa ini ada ini klausul di Jack Grealish ya. Katanya kalau sampai Grealish juara sama City bakal bayar 15 juta pounds tuh. Itu berarti kan Villanya bakal Enggak. ngelosin nggak sih? Enggak. Enggak. City itu is nothing tulus. Mereka cuman bisa menang 1 trofi. Oke. Yaitu trofi IPL ini. Mereka nggak ada yang lain-lain lagi. Jadi mereka akan full gas ke trofi 1 ini. Dan gue bilang Aston Villa dilipat mah. Tapi dengan kemarin ada kejutan sama West Ham bisa diimbangin 2-2. Lu menurut lu ada kemungkinan seperti itu nggak? Kemarin dia kebobolan 2 gol dulu. Enggak. Wah, Enggak. kemarin kalau dari West Ham apa pelajaran yang bisa dipetik? Harusnya kan mereka bisa menang. Iya. Cuman penalti nggak Penalti masuk Mahrez, aja. ya. Kalau penalti itu masuk kan semua diem. Sama gol bunuh diri, Kak. Iya, ya inilah Iya, IPL yang penuh dengan kejutan dan semoga nanti kejutan akan terjadi di mana Norwich akan menang lawan Spurs. Jadi kita nggak bisa memprediksi berjalannya pertandingan, tapi karena melihat sikon di mana banyak pemain Liverpool yang cedera Iya. dan mereka masih fokus ke final Liga Champions. UCL, dari kemungkinan besar setengahnya let's say akan dicadangkan demi UCL. Sementara City akan tampil full team dalam arti Ake bisa main, jadi mereka punya 2 real center back, bukan Fernandinho yang main di kandang sendiri ketemu Aston, mereka nggak give it away lah. Gimana Fir? Lihatnya Fir, Aston Villa yang juga sebenarnya punya potensi untuk bisa menjegal sebenarnya dengan kualitas pemain-pemainnya, walaupun secara tim ya. Ya kalau lihat statistiknya Villa pertandingan musim ini, mereka lawan 5 besar klasemen. Dari 9 pertandingan mereka lewatin, lawan 5 besar klasemen kalah semua aja. Udah lewat aja, udah nggak bisa. Kalau mau at least ya kalau Villa mau manfaatin kelemahannya City, itu ada di space di antara kemarin kelihatan banget di antara Zinchenko dan Laporte. Itu bisa dieksploitasi. Karena mereka juga punya penyerang-penyerang bagus, Watkins dan juga Danny Ings yang bukan box striker, mereka roaming attacker. Mereka nyari ruang, mereka pressing, Nggak, mereka bagusnya bikin lawan. bentar, gue kritik bentar. Bagusnya Ings sama Watkins apa? No, at their level mereka bagus. Kemarin mereka bisa menyulitkan At their lawan-lawan. level itu parameternya apa? Iya, untuk tim-tim yang Aston Villa-nya, untuk selevel itu Untuk dong. papan tengah? Iya, untuk papan Untuk tengah. bisa benar. menjegal tim besar sebenarnya punya Iya, kemampuan dan itu untuk kan. Premier League Ibarat Jared Bowen kan bukan level top Iya, kan, tapi kemarin makanya bisa cetak 2 betul. gol itu buat Ings pun counter-counter sebenarnya dia pernah semuanya. dapat kesempatan di Liverpool, walaupun waktu itu cedera dan lain-lain, akhirnya nggak berhasil kan. Iya. Tapi dia buktiin sekarang, Watkins merepotkan, dia sejak datang dari Brentford dia bagus, dia nunjukin dia pekerja keras, dia nunjukin dia kalau ada peluang dia bisa manfaatkan. Waktu Liverpool kalah 7-2 itu, dia kan salah satu bintangnya. Betul. Jadi ya kalau dia sebenarnya punya kesempatan, tapi kalau dengan City mereka akhirnya mainin Ake, Fernandinho nggak, ya udahlah, maksudnya udah mau pensiun, udah mau keluar juga gitu loh, bisa diistirahatkan, seharusnya lebih solid dari itu. Tapi emang City backline-nya kesulitan tanpa Walker di kanan yang untuk nge-cover. Kalau lu lihat Watkins sama Ings, dan gue berapa kali nonton Aston Villa, itu butuh 2000 peluang untuk cetak 1 gol. Iya, emang bukan one touch striker, Jadi gue nggak tahu, Sama Warner dong. namanya sepak bola pasti bisa terjadi ya, tapi gue nggak melihat kedua pemain ini bisa mempersulit defense City yang kemungkinan Ake sudah akan balik, jadi mereka punya 2 real center back, Zinchenko sama Cancelo. Beda ya sama kemarin West Ham kan Beda, ya? iya. Jadi ya sebenarnya sih gue nggak ngelihat, nggak bisa sebenarnya. Emang nggak lihat ada titik Iya. di mana Aston Villa bisa ngalahkan City. Jadi secara dengan otomatis berarti peluang City untuk juara
udah hampir 99% ya coach ya. Iya, gue bilang ya. Ya kan untuk kejegalnya akan sangat sulit Iya, ya. sulit. Dan peluang untuk Liverpool untuk bisa mencuri itu akan sulit ya Fir. Susah banget Susah ya. sih, iya. Berarti akan fokusnya lebih ke Liga Champions. Kalau Iyalah. kita lihat nanti Lu apakah peluang City- di Liga Champions 50-50 lah. Oke. Iya kan? Iya. Peluang di sini kalau Liverpool menang 1000-0 pun, Nggak Aston ngaruh. Villa menang 1-0 selesai. Iya, iya. Jadi buat apa lu ambil risiko dan Klopp pinter kemarin dicadangin Iya. dan Jaga kebugaran. nanti pun lawan Wolves kalau nggak salah ya. Ya, di kandang. Lawan Wolves di kandang ya. Yang pasti itu Fabinho, Van Dijk, Salah nggak main. Iya, Nah iya, mungkin tiga ada beberapa pemain lagi yang dicadangkan. Masih ada 1% tapi lagi, jangan 1%. dahulu yang di atas. Oh iya 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 iya. Jadi Gerard nih antara mau belain mantan atau mau mau belain ini ya tim yang bayar dia ya. Ini kalau ngomongin 99% Iya. 99% sama 1% ngomongin Villarreal Munchen maksudnya. Nah, ya. Mau ngajak berantem coach mulu kayaknya Nesa sekarang ya. Nah itu dia kalau menurut kalian di beberapa tim apakah ada peluang untuk Liverpool? Peluang itu selalu ada. Tapi menurut kalian seberapa besar peluang untuk Liverpool untuk bisa menjegal City atau mencuri momentum ini? Karena pasti ini mirip waktu City sama MU di tahun, ya itulah nggak usah dibahas tahunnya. Mereka pasti juga akan menonton satu sama lain ya. Monitornya akan ada di sana untuk melihat perkembangan pertandingan di masing-masing tim. Nesa, ada kuis guys sekarang? Ada kuis Nah, dong. dari Karena Kapal cukup ya. Liga Inggrisnya cukup. Udah cukup ya sekarang. Bagi-bagi hadiah sekarang. Bagi-bagi ya. hadiah, ada kuis persembahan dari Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Yes. Perpaduan sempurna kopi hitam Kapal Api dengan biji kopi pilihan dan gula aren asli yang jadi pilihan kita. Cobain Ji, aroma dan rasanya gimana Ji? Aroma dan rasanya jelas lebih enak. Wih. Rasa gula aren dong, special mix gula aren. Itu kan udah kerasa disebutin di banget. sana. Lo mentang-mentang udah ada masuk ke YouTube, lo udah lengkap sekarang. Jebretim kalian bisa dapetin di toko-toko sekitar kalian ya, seperti di minimarket terdekat atau juga di supermarket terdekat, semuanya udah tersedia. Nah, atau kalau kalian males pergi-pergi, kalian juga bisa pesan online, pesan dari rumah. Caranya kalian tinggal search aja di Shopee atau Tokopedia, namanya adalah Kapal Api Store. Tinggal klik, langsung beli, langsung dikirim ke rumah kalian. Mumpung sekarang ini juga lagi ada promo loh, beli 2 hanya Rp17.800 saja. Yuk dipesan untuk cobain pengalaman baru, nikmatin kopi hitam. Itu dia. Oke, sekarang waktu kita kuis ya. Kuis persembahan dari Kopi Kapal Api Spesialis Gula Aren. Pertanyaannya adalah, insiden Steven Gerrard kepleset menyebabkan Liverpool gagal juara tahun 2014. Nah, pas lawan siapa sih kejadiannya? Sekali lagi, insiden Steven Gerrard kepleset yang menyebabkan Liverpool gagal juara tahun 2014. Nah, Ya. pas lawan siapa sih Timnya, kejadiannya? tim siapa ya? Tim apa? Oke. Tim apa ya? Chelsea. Sebut. Kok dia jawab? Format jawabannya seperti biasa, nama _jawaban _akun Instagram kalian. Siapa tahu Silakan. salah. Oh gitu diganti. Siapa nama pelatih tim itu yang jadi nggak tim lawan? Jose Mourinho. Panjang juga. Tetap dijawabin Spill juga. semua. Emang kurang ajar emang ini host sama panditnya ya. Yang takut siapa? Dembaba. Dibacain semua. Ada apa lagi nih? Nggak ada. Nggak ada alternatif jawaban. Nggak ada ya. Oke. Ini gara-gara dia over ngebully gue ya. Gue balas sekarang no. Over di mana ya kemarin timnas itu? Di situ tadi. Tadi sebelum itu. Ya, Tadi ya. loh. Ji, gue gak ngomong apa-apa juga salah, Ji. Gue besok Jumat siaran mainan, cobain deh, pasti beda. Baik, Beda. Jinak langsung coach kalau mainkan. Oke, kita terakhir sebelum cabut dari Inggris, kita pindah dulu ke Serie A, di mana kemarin nggak ngomongin Inter sama Milan ya, perebutan juara akan terjadi di akhir pekan ini. Walaupun juga ya gue mungkin nasibnya kayak fans Liverpool juga tipis-tipis, pengen berharap ada yang terjegal, tapi ya udahlah, Bismillah aja lah. Tapi kalau ngomongin dari pesaing yang lainnya sekarang ada di peringkat keempat, ada Juventus yang ditinggal 2 pemain terbaiknya di timnya saat ini, ada Paulo Dybala dan juga Giorgio Chiellini. Ini pemain yang gue punya harus respect banget sama Chiellini, salah satu back terbaik pasca peninggalan Nesta, Cannavaro dan Paolo Maldini di Italia. Ini Chiellini menurut gue adalah back terbaik. Kalau menurut kalian Juventus tanpa Chiellini dan Dybala artinya dia harus effort lebih besar lagi untuk membangun timnya, butuh duit lebih banyak lagi dengan sekarang sumber daya duitnya yang terbatas, manajemen yang nggak jelas, transfernya. Menurut lo apakah Juventus akan cepat nih transisinya dengan sekarang Bonucci yang menjadi kapten ya, masa benernya kan kembali jadi kapten, wacananya kan kembali jadi kapten, yang sempat kemarin ke Milan megang-megang ini juga katanya, tapi jadi kapten lagi buat Juventus. Gimana Fir, lo ngeliatnya Fir? Iya, kalau kita lihat Chiellini tuh kayak Chiellini udah ada lama ya di Gila situ itu ya. orangnya. Ternyata gue lihat kan dia datang musim panas 2004. Tahu nggak musim panas 2004 AMI Anugerah Musik Indonesia siapa?
yang jadi siapa? terbaik di sana. Ami. Masih Sheila on 7. Wah. Maksudnya masih zaman Sheila on 7, masih zaman Take 2 5, Iya. 10 to 5, masih zamannya Nokia 6600, masih Oh, gua punya tuh zamannya Nokia, Engage. Dia datang ke Juventus pada tahun-tahun segitu. Baru sekarang dia Baru pensiun, ya. pergi. Artinya Baru itu lama cabut. banget. 560 penampilan, 9 gelar Serie A, beruntun, nggak pernah ada pemain. 10 ya? Siapa yang salah nih? 10. Verzi atau Jebretman? 9 kayak gue ngitung. Ya pokoknya itu nggak pernah ada pemain yang bisa seperti itu di Serie A. Ya. Massive gap, besar Gila sih, sekali. Kabarnya kalau menurut media-media di Eropa, The Ligt mereka akan pagerin, kasih kontrak baru hingga 2026, at least untuk menjaga kestabilan yang ada. Baru nanti mungkin kalau mau nyari tambahan tenaga, baru mereka nyari, karena mereka sekarang fokus juga ke depan kan, karena nanti Dybala juga dia udah nangis kemarin, dia cabut juga, dia akan pergi, walaupun umurnya dia ke Inter, yang menurut gua aneh banget. Tapi Gila sih ini. La Repubblica bilang ketika dia menyampiri para fans Juventus di stadion, mereka bilang saya nggak akan pergi ke Inter. Oke. Dia Udah ada jaminan dari akan itu ya? mendengar itu, udah ada jaminan itu katanya. Tapi Ya, katanya kasar nih. Roma Ke Roma mau deketin. katanya? Iya, Ya, makanya Roma. Iya. lebih- Mourinho lagi coba bujuk-bujuk. Oh, on lagi. Pokoknya mereka lagi benahi itu dulu, karena sekarang kayaknya Di Maria diskusi dengan Juventus Ya, lagi advance stage. Ya. Gimana kalau lihat ini? Di Maria umur berapa? Berapa? 34. Do you think pemain umur 34 bisa ngangkat Juventus ke level berikutnya? Ya kalau buat juara Serie A bisa lah. Juara Serie kan Itu pun enggak. belum yakin. Itu pun enggak, karena gue lihat Milan kemungkinan besar akan juara, itu akan memperkuat. Ya, Mereka pasti. kehilangan Nambah investor. Nambah investor baru karena ya. investor baru. Inter pun juga Ya. pelan-pelan naik. Yang jadi masalah ini Juve satu manajemen. Sebenarnya Juve nggak kekurangan duit, cuman mereka nggak mau invest lebih banyak. Ditambah pelatihnya. Ya. Selama di bawah Allegri, gue sih nggak yakin. Dan kalau kita lihat pembelian, that's why gue selalu bilang Juve tahun lalu termasuk gagal di hari terakhir masuk ke 4 besar. Ya. Itu nggak sepenuhnya salah Pirlo. Manajemen. Dan sekarang terbukti bahwa lu tetap di rank 4. Jadi lu nggak lebih hebat daripada Pirlo. Dan tanpa trofi pula ya. Dan plus Vlahovic, Ya. di mana Pirlo nggak punya seorang striker yang mahal, ya kan? Ya. Nah, kalau gue melihat selama ada Allegri dan beli pemain 34 tahun plus gue nggak ngerti lah, katanya Pogba, gue nggak yakin. Iya. Pogba mana mau? Gue nggak yakin, kenapa? Karena mereka nggak bisa bayar gajinya yang PSG bisa bayar. Dan Pogba kita tahu sendiri, matre juga itu orang. Ya kan? Dan nggak ada masalah juga. Kalau gue jadi Pogba, mungkin gue akan lakukan hal yang sama. Ya. Mumpung masih umur 29, 28, I don't know umur berapa. Tapi gue jadi kemungkinan besar ke Juve juga enggak. Nah sekarang mau perkuat dengan siapa? Sehebat apa Di Maria umur 34 untuk bisa ngangkat Juve ke level berikutnya? Yang pasti harus belinya nggak cuma Di Maria ya. Ya soal pemain si lainnya. Pogba ini juga ditanya di media Italia juga mulai ramai. Selain Pogba, opsi lainnya adalah Sergej Milinkovic-Savic Oke. di Lazio. Nggak mau dia. Takinardi kemarin di Sky Italia juga ditanya. Kalau misalnya Anda pelatih Juve, siapa yang akan Anda datangkan duluan? Pogba ataukah Milinkovic-Savic? Dia bilang itu it depends on the pelatih. Pelatihnya mau apa? Pergerakan seperti apa diharapkan, karena dua pemain itu sebenarnya karakteristiknya sama kan, bisa cetak gol, bisa defense. Ya. Nah tapi itu tadi, maukah Juve menawarkan proyek sepak bolanya mereka dengan ya mungkin gaji yang nggak sebesar PSG itu tadi gitu. Tapi masa depan Mereka Allegri datang. menurut lo masih akan stay dengan segala ya musim ini kalau kata Coach Justin ya nggak lebih bagus pada Pirlo gitu kan? Ya itu dia, karena Allegri kan dia ada jasanya dengan Dulu. dulu kan, dan dia kan dekat dengan keluarga Agnelli. Ketika pun dia nggak ngelatih, dia sering diundang ke villanya Agnelli, ke villa keluarganya Agnelli, termasuk ketika final Euro kemarin gitu-gitu. Dia kedekatan itu yang dia manfaatkan sebenarnya. Tapi tentu at this level dengan kalau misalnya dia benar-benar dimanja, istilahnya kan dimanja, Vlahovic didatengin, nanti misalnya mereka mau datengin project lagi, Pogba ada lagi, Milinkovic-Savic, dan mungkin De Ligt dengan kontrak yang sekarang aja, dia udah gaji kedua terbesar, apakah terbesar di Serie A ya, 8 juta per tahun. Kalau dia nggak bisa buktiin, ya pasti ada masanya Juve juga perlu untuk move on dari dia. Emang Coach kenapa sih alergi sama Allegri?
Alergi sama Allegri ya karena ya pelatih bapuk aja. Selain alergi sama cewek jelek ya. Oke, Nes, langsung Nes. Apalagi nih? Tutup. Kita kasih Terakhir dong, jawaban. prediksi dulu sebelum. Oh iya, Inter atau AC Milan kalau Mas Firzi, jujur. Milan sih karena momentum mereka terlalu besar untuk Tanya kok sekarang, Ke playoff. berubah. Salah, Coach berubah nggak? Gini, kalau lu Labil kalau lu emang. tanya gue, gue nggak bisa jawab enak aja lu main Inter atau Milan. Ini bukan kuis, jadi gue harus jelaskan. Kalau lu tanya, gue bilang yang layak juara itu untuk gue Inter. Kenapa coach? Maksudnya Milan kan udah- Terakhir Milan diobok-obok 3-0 di Copa. Oh iya, Ya kan, dan Inter. kedalaman skuad dan permainan Inter lebih bagus. Cuman yang Inter tidak miliki dan itu dimiliki Milan adalah fighting spirit yang luar biasa. Oke. Dan dengan posisi seperti sekarang, harusnya Milan nggak lepas lagi. Mereka sudah berapa 8, 9, 10 match beruntun. Kerja keras, 10 passing, 4 yang sampai, tapi semua bola diuber-uber. Dan akhirnya dapat gol. Ujung-ujungnya kan 1-0, selisih 1 gol. Nah ini harus di-appreciate yang dilakukan Milan. Iya. Bahwa lu dengan fighting spirit di Serie A bisa jadi juara. Iya. Nah, kalau lu lihat di match terakhir lawan Sassuolo, walaupun Sassuolo di kandang giant killer, jadi baik, tapi gue rasa Milan nggak akan lepas lagi. Setelah 11 tahun, hanya 1 poin mereka butuhkan. It would be very stupid kalau mereka nggak juara. Yuk, fans-fans AC Milan yuk, kumpulin uang buat selebrasi persiapan ya. Ya mungkin buat para fans Inter nasibnya perasaannya mirip gua lah ini dari awal diprediksi sama Coach Justin Inter bakal juara, tapi ini nasib kita terakhir di ujung-ujung musim cuman bisa ngeliatin Milan kok bisa jadi juara ya. Kata Coach Justin tim Tarkam kok bisa jadi juara ya. Kalau lu lawan Bolonya lah, Iya itu menang lawan kan Bolonya. udah lain cerita. Iya itu doang. Itu Kan kipernya udah dibayar lain coach. Ya iyalah kalau nggak dibayar nggak mau main dia. But that's football gitu loh. Dan gue bilang ya apa namanya? I really don't care mau siapa yang juara. mau Inter atau Milan toh ujung-ujungnya di Eropa juga terseok-seok kalau Yang penting Roma nggak empat kalau besar main kayak ya. begitu. Yang penting Roma nggak 4 besar. Tapi ya respect lah buat AC Milan pada akhirnya dengan segala keterbatasannya, duitnya dan juga pemain-pemainnya yang mungkin pas-pasan, tapi Pioli bisa membawanya sampai menjadi juara dan bahkan mengalahkan Inter Milan punya status juara bertahan. Respect buat AC Milan. Asik. Oke, kita kasih tahu dulu jawaban kuisnya Ji tadi. Oke. Itu Liverpool kejadiannya pas lawan Chelsea, jawaban yang benar. Udah dijawab sama Coach Justin Ya, udah kemarin. dijawab memang. Dan kita sedikit Ji bahas timnas kali besok ya. Nggak usah, ya udah besok buat besok. Ya. Oh, buat besok. Buat besok Oke, aja nggak waktunya usah. udah Ini habis kita ya. disuruh tutup soalnya ya. Besok ada live commentary. Nah ini with live me. reaction ya. Live reaction Indonesia lawan siapa besok? Thailand. Semifinal. Jam penentuan. 4 ya. Oh tadi futsal menang siapa akhirnya? Tadi ya? 1-1. 1-1. Jam 4 kick off jadi bukan jam 7. Oke, Dipindahin itu ke jam 4, gue sama Valen akan hadir, sama Nesa juga? Enggak, Maintan. Oh, main tadi. Koci. Koci, cibika-cibiki. Oke lah, langsung aja. Terima kasih banyak Jebretis semuanya udah nonton. Kita ramaikan lagi besok ya. Ada timnas lawan Thailand dan hari Jumat kita kembali lagi di DPI. Terima kasih semuanya. Thank you Kopi Kapal Api Spesial Aren. Bye-bye.